Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Yusuf Karuniawan, NPM 2240701133. Saya dari kelas 3 S1 Peternakan, Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menyampaikan PJBL Pakan dan Nutrisi Non-Ruminansia, yaitu berupa penyerapan nutrisi. Nah, poin pembahasan di sini yang pertama ada protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga vitamin D, yang keempat vitamin B12. Pertama adalah protein. Setiap sel hidup mengandung protein. Protein adalah senyawa organik esensial untuk makhluk hidup dan konsentrasinya paling tinggi di dalam jaringan otot hewan. Protein adalah senyawa organik yang terdiri dari satu atau lebih asam amino, dan protein diserap tubuh dalam bentuk asam amino. Fungsi dari protein tersebut adalah penting untuk pertumbuhan dan pergantian jaringan, pembentukan telur, panas, dan energi. Nah, selanjutnya adalah pencernaan protein. Pencernaan protein dimulai dari mulut, terjadi secara mekanis, yaitu pemecahan makanan. Yang selanjutnya adalah masuk ke dalam eh, perut. Pencernaan secara kimiawi, protein dimulai dari asam klorida HCl dan enzim pepsin. Selanjutnya eh, dilanjutkan ke usus halus atau usus kecil. Nah, di situ polipeptida dipecah menjadi asam amino, dipeptida, dan tripeptida oleh enzim pencernaan protein yang dikeluarkan dari pankreas. Nah, untuk eh, penyerapan proteinnya, asam amino berpindah dari sel mukosa ke dalam darah dan berjalan ke hati. Hati mengatur distribusi asam amino ke seluruh tubuh. Berbagai protein transport yang berbeda memindahkan produk dari pencernaan protein ke dalam sel mukosa. Beberapa asam amino berbagi sistem transportasi yang sama. Pada eh, dipeptida dan tripeptida dapat masuk ke dalam sel mukosa. Ketika masuk akan dipecah menjadi asam amino tunggal. Nah, protein itu dibantu oleh dua enzim pankreas utama yang mencerna protein adalah kimotripsin dan tripsin. Sel-sel yang melapisi usus kecil melepaskan enzim tambahan yang akhirnya memecah fragmen protein yang lebih kecil menjadi asam amino individual. Kontraksi otot usus kecil bercampur dan mendorong protein yang dicerna ke tempat penyerapan. Di bawah usus kecil, asam amino diangkut dari lumen usus melalui sel-sel usus ke darah. Pergerakan asam amino individu ini memerlukan protein transport khusus dan molekul energi seluler, adenosin trifosfat atau ATP. Begitu asam amino berada di dalam darah, mereka diangkut ke hati. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen pangan yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Setelah mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah makronutrien tersebut menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan, dan organ-organ tubuh. Nah, untuk pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Dalam mulut, enzim amilase ludah mulai memecah pati menjadi polisakarida yang lebih pendek. Selanjutnya masuk ke dalam perut, amilase ludah menjadi tidak aktif dan tidak terjadi pencernaan karbohidrat lagi. Dilanjutkan pada usus halus, mayoritas pencernaan protein atau pati dan pemecahan disakarida terjadi di sini. Enzim amilase pankreas memecah pati menjadi monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Pada usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat diselesaikan oleh enzim yang melekat pada tepi sikat fili usus halus. Ada disakarida dan oligosakarida menjadi monosakarida.
Pada usus besar, serat dan makanan lain yang tidak dapat dicerna karbohidrat sebagian pecah oleh bakteri membentuk asam lemak, rantai pendek, dan gas. Serat yang tersisa diekskresikan dalam kotoran. Selanjutnya adalah penyerapan karbohidrat. Sel-sel di usus kecil memiliki membran yang mengandung banyak protein transport untuk membawa monosakarida dan nutrisi lainnya ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Organ pertama yang menerima glukosa, fruktosa, dan galaktosa adalah hati. Hati mengambilnya dan mengubah galaktosa menjadi glukosa, memecah fruktosa menjadi unit-unit yang mengandung karbon lebih kecil, dan menyimpan glukosa sebagai glikogen atau mengekspornya kembali ke darah. Beberapa banyak glukosa yang diekspor oleh hati ke darah berada di bawah kendali hormonal dan bahkan glukosa sendiri mengatur konsentrasinya dalam darah. Yang ketiga ada pencernaan lemak. Pencernaan dimulai dari mulut, pencernaan secara mekanis, bercampur dengan air liur, dan pencernaan secara enzimatik secara terbatas, lingual lipase. Yang kedua, pencernaan di perut, terjadi pencampuran dan pengadukan, dan terjadi enzimatik terbatas, lipase lambung. Yang ketiga ada pencernaan di usus kecil, emulsifikasi, empedu, pencernaan enzimatik, dan terjadi penyerapan. Nah, penyerapan lemak ini, produk lemak berupa asam lemak, monogliserida, gliserol, kolesterol, dan vitamin larut lemak perlu masuk ke dalam siklus sirkulasi agar dapat digunakan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Empedu membantu proses ini dalam menghasilkan garam empedu. Garam empedu berkumpul di sekitar produk pencernaan lemak untuk membentuk struktur yang disebut misel. Yang membantu lemak berada cukup dekat dengan mikrofili sel usus sehingga dapat diserap. Produk pencernaan lemak berdifusi melintasi membran sel usus dan garam empedu didaur ulang kembali untuk melakukan lebih banyak proses pengemulsian lemak dan pembentukan misel. Begitu berada di dalam sel usus, asam lemak, rantai pendek, dan menengah serta gliserol dapat langsung diserap ke dalam aliran darah. Tetapi lipid yang lebih besar seperti asam lemak rantai panjang, monogliserida, vitamin yang larut dalam lemak, dan kolesterol memerlukan bantuan dalam penyerapan dan transportasi ke aliran darah. Nah, yang keempat ada vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, dan vitamin D juga disebut dengan dengan hormon produksi oleh kulit yang berasal dari eh, ujung kulit. Dan selain itu vitamin D juga berasal dari makanan. Nah, produksi vitamin D dalam kulit yaitu berjumlah 80% dan vitamin D yang berjumlah 20% dihasilkan dari protein hewani dan nabati. Nah, vitamin D pada hewani dan nabati ini ada vitamin D2 dan vitamin D3. Sedangkan pada kulit itu produksi vitamin D3. Nah, penyerapan vitamin D ini sama dengan penyerapan lemak, yang dimana vitamin D larut dalam lemak. Setelah masuk dalam darah, diteruskan dalam hati dalam bentuk kolekalsiferol aktif dalam hati berubah menjadi klasifediol. Setelah dari hati, yaitu dilanjutkan menuju ke ginjal, yang mengubah klasifediol menjadi vitamin D aktif dalam bentuk kalsitereol. Kalsitereol berfungsi sebagai penyerapan kalsium. Kalsium akan masuk dalam sel dengan bantuan transport kalium. Yang terakhir ada vitamin B12. Vitamin B12 juga disebut dengan
cyanocobalamin. Vitamin ini bisa diperoleh secara alami dari makanan, dan beberapa sumber vitamin B12 adalah ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogurt, dan keju. Nah, untuk penyerapan vitamin B12 yaitu proses penyerapan dimulai di mulut dengan bantuan kelenjar saliva yang menghasilkan haptokorin transkobalamin 1. Vitamin B12 kemudian menuju lambung di mana pepsinogen diubah menjadi pepsin oleh asam klorida yang dihasilkan oleh sel parietal lambung. Asam klorida dan pepsin membantu melepaskan vitamin B12 dari makanan. Vitamin B12 yang bebas kemudian memiliki afinitas tinggi untuk meningkatkan protein R. Ya, di sini di dalam lambung membentuk kompleks vitamin B12R. Nah, kompleks ini kemudian menuju duodenum. Bagian pertama usus halus di mana pankreas mengeluarkan enzim amilase dan protease yang membantu memecah protein. Enzim protease memecah kompleks vitamin B12R, membebaskan vitamin B12. Vitamin B12 ini bebas, kemudian muncul afinitas tinggi terhadap faktor intrinsik, membentuk kompleks vitamin B12, faktor intrinsik. Kompleks ini kemudian berjalan menuju ileum, bagian akhir dari usus halus, di mana terdapat reseptor untuk faktor intrinsik di sel ileel. Ketika kompleks vitamin B12 faktor intrinsik berikatan dengan reseptor ini, kompleks tersebut diinternalisasi melalui proses endositosis. Setelah diserap, vitamin B12 dilepaskan ke dalam plasma darah, di mana ia berikatan dengan protein plasma yang disebut transkobalamin 2. Transkobalamin 2 berfungsi mengantarkan vitamin B12 ke jaringan tubuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.